Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka hati kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan dipuaskan. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, dan sehati kita akan berdoa mengawali ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan kami malam hari ini, hati kami yang haus, hati kami yang lapar akan Engkau. Kami sungguh menanti-nantikan Engkau, merindukan Engkau, untuk Engkau hadir menjamah kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan keterbukaan hati, dan kami percaya sementara kami menyembah, sementara kami mendengarkan perkataan firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh diperbaharui. Dan kami percaya sepulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi, kami diubahkan oleh Tuhan. Hati kami sungguh terbuka bagimu, dan inilah pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanmu selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari datang kepada Tuhan, katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hati yang tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaan, satu kali lagi katakan Bapak Ibu Saudaraku, hati yang menyembah, mau melekat kepadamu Tuhan. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Datang menyembah Tuhan malam hari ini.
tinggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh rabasyata karalabaralabaralabar. Malam hari ini kami bawa hati kami, hati yang menyembah kepadamu, hati yang rindu melekat kepadamu. Sebab inilah tujuan kami malam hari ini datang di tempat ini Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, siapa yang datang di tempat ini dengan tujuan engkau merindukan Tuhan, menyembah Tuhan, dan engkau semakin melekat dengan Tuhan. Taruhlah tangan kirimu di dadamu dan angkatlah tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebagai satu tanda engkau sungguh menanti-nantikan Tuhan dan engkau rindu dekat dengan Tuhan. Dan engkau rindu mengalami Tuhan secara pribadi malam hari ini. Mari menyembah Bapak Ibu saudaraku. Hina mata kaya ralaba syata karalaba ralaba. Hina mata kaya ralaba syata karalaba ralaba ralaba. Hina baralaba syata karalaba ralaba ralaba. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Hina mata kaya ralaba syata karalaba ralaba ralaba. Semakin dekat dan melekat kepadamu. Hina mata kaya ralaba syata karalaba ralaba ralaba ralaba. Oh rabasyata karalaba ralaba ralaba ralaba. Angkat sembahmu Bapak Ibu saudaraku. Hina mata kaya ralaba syata karalaba ralaba 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 ralaba. Yesus ku sembahkan, ini aku nanti, inilah rinduku, ku dekat denganmu Tuhan, oh melekat denganmu, sebab itulah tujuanku. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih mengalami Engkau secara pribadi. Jamah setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan limpahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai
mencoba lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun. Katakan ku alami keajaibanmu bersama. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Dipujikan dengan segenap hati, katakan Kau tak pernah mencoba lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku, ku alami keajaibanmu. Lagi katakan Kau tak pernah mencoba lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku. Kami percaya Tuhan, ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu, lagi katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut. Mari bersama kita perlahan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, lagi katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Siapa yang percaya kita dikasih oleh Tuhan, dan malam hari ini Tuhan ada buat setiap kita.
Dia sanggup menolong, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memberkati dan menyembuhkan setiap sakit kita. Berapa banyak kau yang yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku? Angkatlah bersama kedua tangan kita tinggi kepada Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut untuk mendatangkan yang mengasihi. Satu kali lagi katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihi, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihi, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Yesus, ini hati kami, ini iman kami kepadamu. Ku percaya, ku yakin kepadamu. Mari bangun iman kita malam hari ini. Bangun iman kita. Kita masih dalam masyarakat. Percaya. Kita masyarakat. Yesus. Kita masyarakat. Kinara bara la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara. Kinara la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara la bara. Mari andalkan Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu Saudaraku. Kina masikara la bara la bara. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya.
Dan malam hari ini saya terlalu yakin dan saya percaya Yesus akan menolong setiap kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sejenak bukalah kedua tangan kita tinggi kepada Tuhan malam hari ini. Kinama sikarala barala bara. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku akan melihat, aku akan mengalami segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kinama sikarala barala barala. Kami yang lemah, Kau memberikan kekuatan-Mu. Kami yang sakit, kami percaya Kau menyembuhkan setiap kami. Kami yang hilang pengharapan, Kau memberikan pengharapan yang baru. Kinama syada kadala balala balala. Kinala masyada lamu. Ku percaya. Kinala lamu, kinala lamu. Mujizat-Mu penuhkan kami Tuhan. Kau melawat setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Masalah kami boleh ada tetapi mata kami tetap memandang kepadamu. Masalah kami boleh ada tetapi hati kami tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau pasti akan segera menolong setiap kami. Ini iman kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu. Satu kali lagi katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Angkat tangan kita katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu. Satu kali lagi katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya.
bagi Dia. Kami yakin dan kami percaya malam hari ini kami sudah terima mujizat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Dia baik, bahkan teramat baik bagi setiap kita. Mari bersyukurlah kepada Dia. Haleluya. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sebab Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sebab Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lambaikan tangan kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Semua katakan, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Angkatlah jempolmu tinggi-tinggi. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Oh, sorak-sorai bagi Dia. Di dalam hadirat Tuhan kita alami kebaikan, kuasa Tuhan, bahkan keajaiban. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Kasih tas kanan kiri Bapak Ibu Saudaraku. Terimalah kekuatan, terimalah kuasa dan keajaiban Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Ayo kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan kita yang memerintah, Dia ajaib dan kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaan yang takkan tergoncangkan. Siapa Dia Bapak Ibu? Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Oh kan firman Tuhan, oh kan janji Tuhan, kuasanya
Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan goyah. Ayo sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Ayo sama-sama tinggi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya oh tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Lagi katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Oh, takkan berubah. Firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yang percaya terima kuasa Tuhan, katakan kuasanya. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yang percaya Tuhan kita ajaib, sambil angkat jempol sama-sama. Tuhanku ajaib. Sorak-sorak bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Kau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kau menyembuhkan kami. Kau memulihkan kami Tuhan malam hari ini. Aku percaya mujizat masih ada. Sungguh aku percaya. Sungguh ku percaya. Ya Tuhan aku percaya. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Orang-orang percaya berkata, sungguh aku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkanku, pulihkanku. Mujizat masih ada. Semua yang percaya berkata sungguh. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Nyanyikan lagi, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada. Tuhan kami percaya. Tuhan kami percaya. Kita bangkit berdiri bersama sekali lagi saudara-saudaraku. Orang-orang yang percaya nyanyi dengan segenap hatimu. Katakan sungguh ku percaya. Bapak Ibu sendiri. Sungguh ku. Tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bagi dunia tidak mungkin. Tapi bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Oh sungguh kami percaya. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Semua yang hatinya percaya mengangkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Semua pergumulan hidup kami yang mengandung kata mustahil, malam hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak menahan satupun atau sedikit pun. Kami menyerahkan semuanya karena kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kiramata syakara bakara laba syakara laba laba laba. Setiap tangan-tangan yang menyerahkan semua kepadamu. Oh, setiap tangan-tangan yang terangkat, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Malam hari ini Kau akan menyatakan dirimu bagi setiap kami. Kiramasyana matakana masyakara labara labara labara. Shikara labatakana laba shikara labara labara. Oh, rabasyana bara labo. Oh, rabasyikara labatakana labo. Aku percaya. Oh, aku percaya.
Setiap kali kami menghadapi kemustahilan dalam hidup kami, kami tahu Engkau sedang melatih kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau sedang melatih kami untuk kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dan tidak mempercayai apa yang kami lihat dengan mata kami, tetapi mempercayai apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, dengan mata rohani kami. Tuhan, Engkau sedang melatih kami untuk kami boleh percaya hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami tidak ditentukan apa yang dunia ataupun manusia katakan. Tetapi hidup kami ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kalau Engkau berkata bahwa tidak ada yang mustahil, maka itu yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan satu kali lagi, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Lewat pujian dan penyembahan kami tahu kami semua dikuatkan. Kami semua diteguhkan bahwa bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Semua yang percaya, saya ajak lagi kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Ini bukan sebuah rutinitas. Kalau kita mengangkat tangan kita dua-dua, itu tandanya kita berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berdaulat dan Dia sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin jadi mungkin bagi kita semua. Nyanyi dengan iman percaya, katakan sungguh, sungguh ku percaya tiada. Oh, itu yang kami percaya Tuhan. Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri bernyanyi, katakan sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dan pasti ada untuk kami yang percaya kepadamu Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat pasti ada untuk kami. Angkat suara yang paling kuat, ucapkan sungguh percaya, sungguh percaya tiada. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini. Sekali lagi kami menikmati kebaikan-Mu di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya sementara kami memuji menyembah-Mu, Engkau sedang bekerja dan bergerak di tengah-tengah kami. Melakukan berbagai macam pertolongan sampai mujizat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam ini sekali lagi kami beroleh kebaikan kemurahan-Mu. Bisa memenuhi panggilan ibadah kami kepadamu ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Terpujilah namamu Bapa dalam surga, malam hari ini juga kami bersyukur. Besok kami merayakan 73 tahun Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dengan kemerdekaan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Malam ini kami bersemua orang-orang yang percaya kepadamu, merendahkan hati di hadapanmu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah hujan keselamatan, curahkanlah hujan pertobatan.
Kami berdoa anugerahkan juga ketentraman dan kedamaian karena kami percaya Tuhan Yesus pun mati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami ini. Terima kasih kesempatan lahir dan besar di negeri ini. Kami tahu supaya kami terus berdoa untuk bangsa kami. Dan malam ini Tuhan kami juga bersyukur. Kami beroleh kesempatan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan kami mohon sementara kami belajar firman-Mu, Roh-Mu yang suci terus menjamah hati dan pikiran kami, menganugerahkan pencerahan pikiran, kelembutan hati untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami mengaku kami orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan, kami butuh pertolongan Roh Suci-Mu. Di tengah dunia yang semakin gelap, kami butuh terang firman-Mu menerangi langkah-langkah kaki kami supaya kami tidak terpeleset jatuh. Tuhan kami berdoa biarlah semua kami yang ada di ruangan ini dari yang paling muda usia sampai yang lanjut usia, semua kami dijamah dan disentuh oleh kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu saja yang keluar dari lidah bibirnya. Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini. Bapa yang baik, malam ini kami taklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus. Berkata-katalah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Sebenarnya ini lanjutan dari khotbah saya 1 bulan yang lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita malam ini, keluargaku kujadikan terminal kebahagiaan. Keluargaku kujadikan terminal kebahagiaan. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33 saya dengan cepat membacanya. Malam ini Bapak Ibu walaupun khotbah tentang keluarga tapi ada bagian-bagian yang belum berkeluarga juga untuk bisa melihatnya bersama-sama. Ada andil dan peran kita di dalam keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 Alkitab berkata demikian. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya baca satu kali lagi ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, keluarga harusnya menjadi terminal kebahagiaan. Setelah seluruh anggota keluarga sepanjang hari melakukan aktivitas di luar rumah. Ada yang bersekolah, menjaga toko, membangun usaha, membangun rekan persahabatan dalam bisnis, berbagai macam aktivitas. Kita melakukan pertandingan di luar sana, peperangan, pergulatan masing-masing. Ketika rasa letih, lesu, mental yang terpuruk, rumah harus menjadi dukungan domestik untuk kita mengalami pemulihan, refresh. Terutama para pria. Pria akan pergi kemanapun dia menemukan kasih. Itu sebabnya rumah harus menjadi dukungan domestik bagi seorang pria. Untuk memulihkan semua rasa letih. Baik fisik, psikis, mental, spiritual. Setelah pertempuran di luar sana, mereka membutuhkan kebahagiaan waktu pulang ke rumah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sesungguhnya keluarga bukan hanya tentang terminal kebahagiaan. Lebih dari itu, perhatikan perkataan Bapak Bill Graham, dia berkata, keluarga seharusnya menjadi sebuah rajutan dari beberapa fungsi. Yang pertama, ia seharusnya menjadi sebuah rumah yang menyediakan perlindungan. Dua, sebuah sekolah di mana nilai-nilai kehidupan diajarkan. Tiga, dan sebuah gereja di mana Allah dihormati. Itulah seharusnya keluarga, itulah seharusnya rumah. Perlindungan ada di sana, nilai-nilai kehidupan diajarkan, gereja di mana Allah dimuliakan harusnya di tengah keluarga. Dan malam ini kita akan merenungkan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, perhatikanlah, menurut para sosiolog, ada beberapa penyebab kehancuran keluarga. Kenapa keluarga mengalami kehancuran di era kita, era postmo, generasi milenial sekarang ini Bapak Ibu. Para sarjana mengatakan mobilitas, modernitas, revolusi seks, kekayaan, pola asuh keluarga, TV dan media sosial menjadi penyebab biang terjadinya kehancuran keluarga. Coba kita perhatikan satu persatu, mari kita soroti lebih jauh. Mobilitas, perhatikanlah, 1 dari 3 keluarga di mana suami berusia di bawah 35 tahun berpindah-pindah tempat, mobile, demi meniti karir, demi kenyamanan ekonomi, melahirkan ketidakamanan dan ketidakstabilan. Jadi perhatikan para pria, juga wanita yang membangun rumah tangga, seringkali di bawah 35 tahun sedang meniti karir. Semangat yang menyala-nyala, sehingga kadang-kadang pindah tugas, pindah, mobilenya luar biasa tinggi. Yang kemudian melahirkan ketidakamanan dan ketidakstabilan, mengorbankan kenyamanan demi mengejar kenyamanan menurut mereka. Karena itu mobilitas menjadi penyebab yang tertinggi yang pertama. Kemudian yang kedua modernitas. Sosiolog mengatakan modernitas di zaman kita menjadi penyebab kehancuran keluarga. Manusia semakin dipandang tidak semestinya dalam masyarakat yang sudah terkomputerisasi. Kesepian, tidak ada tujuan, frustasi, dan mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu gampang melihatnya, pergi ke tempat makan. Lihatlah keluarga-keluarga yang makan bersama. Entah bagaimana, mereka lebih asik dengan gadgetnya. Mengikuti generasi nunduk. Orang tua pun ikut nunduk. Semua asik dengan gadgetnya. Hidup semakin terkotak-kotak. Saya punya aturan di rumah. Kalau makan di luar, maka semua handphone taruh di tengah-tengah meja. Siapa yang sentuh handphone pertama kali, dia yang harus bayar. Bapak Ibu tahu siapa yang harus bayar? Saya. Karena saya yang pertama pegang handphonenya. Modernitas membuat keluarga terpecah. Revolusi seks. Bapak Ibu selalu di Eropa, revolusi industri selalu disertai dengan revolusi seks. Di Batam di kota kami, revolusi industri disertai dengan revolusi seks. Orang-orang muda merantau ke kota-kota, ke kawasan industri mencari kerja. Tinggal di dormitori, di rumah-rumah kos, jauh dari keluarga. Terjadilah free sex. Revolusi seks atau revolusi industri sering kali diiringi dengan revolusi seks dan itu menghancurkan keluarga. Seks sebelum dan di luar pernikahan itu menghasilkan kehancuran rumah tangga Bapak Ibu. Melakukan seks pranikah di dalam rumah tangga, pasangan akan merendahkan pasangan yang lain karena telah melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Kita memandang rendah pasangan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian sosiolog melanjutkan lagi kekayaan. Budaya materialistik menciptakan manusia yang rela mengorbankan kualitas hubungan dengan keluarga. Demi materi, keluarga harus membayar sangat mahal. Kita pikir kita bangun materi, kita cari kekayaan untuk keluarga. Tetapi tanpa kita sadari, yang kita lakukan menghancurkan keluarga kita. Kekayaan menjadi penyebab kehancuran keluarga menurut sosiolog. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pola asuh keluarga. Meningkatnya kelonggaran dalam mendidik anak, menghasilkan generasi yang tidak disiplin, kurang diperlengkapi bagi pernikahan yang berhasil. Betapa longgarnya pola asuh zaman sekarang Bapak Ibu. Tadi malam saya khotbah di Juanda tentang kesalahan pola asuh dari Bapak Patriark. Orang yang terpilih, orang yang terjanji, orang yang luar biasa, dipakai Tuhan.
punya keluarga orang-orang beriman mengalami kehancuran dalam keluarga. Kenapa? Pola asuh keluarga. Kelonggaran. Saya mengalami dalam hidup saya. Ketika saya pertama sekali menikah. Lalu saya ada konflik dengan istri. Saya bingung bagaimana mengatasi konflik. Kenapa? Saya nggak pernah diajarkan. Saya nggak pernah tahu orang tua saya bertengkar. Mereka bertengkar sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu piring pada pecah. Gelas pada pecah. Mereka sembunyi di kamar barangkali waktu bertengkar. Saya nggak pernah diajari bagaimana mengatasi konflik. Sehingga ketika saya mengalami konflik, saya gagap. Saya hamba Tuhan. Saya belajar firman Allah. Saya bingung bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga. Pola asuh yang longgar. Penyebab kehancuran keluarga. Yang terakhir, yang keenam menurut para sosiolog. Penyebab kehancuran keluarga. TV dan media sosial. Sinetron menggambarkan kasih yang dangkal. Dan kekerasan membuat kehidupan keluarga menjadi sulit. Media sosial menjadi ajang ekspresi diri yang berlebihan demi terlihat eksis. Perhatikanlah Bapak Ibu, TV dan media sosial menurut para sosiolog menjadi andil terciptanya kehancuran dalam keluarga. Dan malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama bagaimana menciptakan kebahagiaan keluarga. Kita mau belajar bersama-sama. Saya mendorong Bapak Ibu merenungkan bagian ini. Saya coba letakkan landasan teologis pertama-tama. Lalu kita bangun bangunan di atasnya. Apa yang kita harus lakukan. Kita yang masih muda yang belum menikah. Bagian apa yang kita bisa ambil supaya keluarga kita berbahagia. Yang sudah menikah, mari kita introspeksi diri. Bagaimana kita membangun keluarga kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Yang pertama kita harus memiliki praanggapan yang benar. Bahasa yang sulit, kita harus punya asumsi dasar yang benar. Bahasa yang lebih sulit lagi, presuposisi yang benar. Bahasa yang lebih mudah, harus punya nilai-nilai dasar yang benar. Kalau asumsi kita salah, praanggapan kita salah, maka semua bangunan di atasnya menjadi salah. Kita perlu tahu hal ini. Apa itu praanggapan? Dari mana kita mendapatkan sistem nilai dalam diri kita? Semua yang kita lihat, dengar, rasa, alami pada masa anak-anak itu membentuk anggapan dasar kita. Membentuk paradigma kita terhadap segala sesuatu termaksud keluarga. Jadi perhatikan Bapak Ibu, apa yang kita lihat di masa kecil, yang kita dengar, yang kita rasa baik dengan tubuh kita kulit ataupun dengan perasa kita, semua peristiwa yang kita alami itu akan membentuk paradigma kita. Sistem nilai kita terbentuk di sana. Dan biasanya kalau sudah berusia 40 tahun, manusia paling sulit diubah. Asumsi dasarnya, paradigmanya. Ketika dipaksa untuk berubah karena dia sudah mengkristal, maka akan pecah. Dia akan mengalami kegoncangan luar biasa. Tetapi kalau masih muda, seperti sebuah pohon karena masih muda, dia lebih mudah diarahkan. Nah ini repotnya Bapak Ibu. Itu sebabnya usia 40 tahun ke atas terjadi perubahan pasti hanya karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin terjadi perubahan. Kenapa? Sudah mengkristal sistem nilainya. Semua yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita raba, itu membentuk sistem nilai, paradigma di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, secara khusus 4 hal yang membentuk praanggapan kita tentang keluarga. Ada adat, ada ilmu pengetahuan, ada agama, ada etika. Saya akan terangkan ini Bapak Ibu sekali lagi, izinkan saya membangun landasan teologis pertama-tama. Coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begini, Tuhan itu ingin dikenal. Jika Allah ingin dikenal dan membangun hubungan dengan ciptaannya, maka satu-satunya cara Allah harus memperkenalkan dirinya. Allah harus menyatakan dirinya. Sekali lagi, jika Allah ingin membangun hubungan dengan manusia yang adalah ciptaannya, maka satu-satunya cara Allah harus menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya itu. Supaya bisa terjadi hubungan. Nah Allah menyatakan dirinya, kita sebut sebagai Allah mewahyukan dirinya.
Cara Allah mewahyukan dirinya kepada manusia ada dua cara. Yang pertama secara umum, dia menyatakan kepada semua umat manusia secara umum, kita sebut sebagai wahyu umum. Tetapi Tuhan juga menyatakan diri secara khusus kepada orang-orang tertentu, kita sebut wahyu khusus. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Waktu Tuhan menyatakan dirinya Bapak Ibu, wahyu umum, Allah menyatakan dirinya melalui apa? Alam semesta. Ini penting Bapak Ibu. Di luar diri manusia, Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Baca di rumah Mazmur pasal yang ke-8. Langit menceritakan kepada langit, hari membawa kabar kepada hari tentang kemuliaan Tuhan. Jadi alam semesta ini menceritakan kemuliaan Allah. Menceritakan bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, dia survive. Dia ada, eksistensinya jelas. Melalui tumbuh-tumbuhan, ikan, alam, jagat raya, semua ini. Itu adalah wahyu umum Allah, di mana Allah menyatakan diri kepada manusia. Lalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui wahyu umum ini, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa meresponi wahyu umum Allah ini. Mereka bereaksi terhadap wahyu umum Allah, lahirlah dua hal. Apa itu Bapak Ibu? Melalui wahyu umum lahirlah yang namanya adat, budaya, tradisi. Itu adalah respon manusia yang telah jatuh ke dalam dosa terhadap wahyu umum Allah. Apa itu adat? Begini Bapak Ibu. Suatu aktivitas yang kita lakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan menjadi tradisi. Terus-menerus kita lakukan menjadi budaya. Lalu terus-menerus kita lakukan, kita anggap sebuah kebenaran, tanda kutip. Jadi manusia yang berdosa ini merespon wahyu umum Allah, lahirlah adat. Jadi budaya dan tradisi itu adalah respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Apakah ada kebenaran di budaya? Ada. Ada kebenaran di adat tradisi? Ada. Karena itu adalah wahyu atau respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, cara mereka merespon nggak sempurna. Banyak cacatnya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Lalu dari alam semesta yang kedua, lahirlah ilmu pengetahuan, science. Perhatikan Bapak Ibu, ilmu pengetahuan lahir, respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Manusia mulai belajar tentang antropologi, bicara tentang semua perbintangan, Bapak Ibu. Semua ilmu pengetahuan itu adalah respon manusia yang telah jatuh ke dalam dosa terhadap wahyu umum Allah. Tetapi Tuhan bukan hanya mewahyukan wahyu umumnya di luar diri manusia melalui alam semesta. Di dalam diri manusia juga Tuhan tanamkan wahyu umumnya. Apa itu? Hati nurani. Hati nurani ditaruh oleh Tuhan di dalam diri manusia. Kita sebut namanya conscience. Kon itu bersama-sama, science mengetahui. Conscience mengetahui bersama-sama. Apa yang kita lakukan, hati nurani bisa tahu. Dan Roma pasal 1 memberitahu, hati nurani nanti akan bersaksi kepada Allah. Dan kesaksiannya akurat, presisi, kita tidak bisa berbohong. Jadi waktu Allah menyatakan dirinya, di luar diri manusia melalui alam semesta, lahir adat dan ilmu pengetahuan. Di dalam diri manusia Tuhan tanamkan hati nurani. Dari hati nurani manusia merespon wahyu umum Allah, lahirlah yang pertama agama. Agama itu respon manusia berdosa terhadap hati nurani. Mereka tahu kalau membunuh berdosa. Menipu kok ada rasa bersalah ya. Mencuri kok ada rasa bersalah. Lalu kemudian coba merespon wahyu umum Allah yaitu hati nurani. Lahirlah agama. Sekali lagi, agama respon manusia terhadap wahyu umum Allah yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Yang kedua, lahirlah yang namanya etika. Etika itu lahir dari respon manusia terhadap wahyu umum Allah yang ada di hati. Nah Bapak Ibu perhatikan. Jadi adat, ilmu pengetahuan, agama, etika, keempat ini adalah wahyu umum. Perhatikanlah, wahyu umum itu tidak menyelamatkan.
Wahyu umum cuman ingin memberitahu kepada manusia bahwa Allah itu ada. Yang pertama. Yang kedua, dengan wahyu umum, semua wahyu umum harusnya merujuk kepada wahyu khusus, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Wahyu khusus ada dua. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua adalah Alkitab. Jadi semua wahyu umum Tuhan berikan kepada manusia, baik melalui alam semesta, maupun melalui hati nurani, supaya manusia sampai kepada Kristus dan percaya kepada firman-Nya, Alkitab yang tertulis. Apa sih yang saya mau beritahu? Ini yang saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keempat hal tadi, yang namanya adat, lalu kemudian ilmu pengetahuan, agama, dan etika. Ini semua adalah respon manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah rusak merespon wahyu Allah. Karena itu responnya banyak salahnya. Kalau begitu, membangun keluarga tidak boleh dibangun di atas adat, tradisi, budaya. Membangun keluarga tidak boleh dibangun di atas pengetahuan manusia. Membangun keluarga tidak boleh dibangun di atas dasar agama atau etika. Karena wahyu umum tidak cukup kuat untuk menopang keluarga. Enggak bisa. Janganlah menikah dengan cara-cara adat, tradisi, dan budaya. Tinggalkan semua. Itu sebabnya Alkitab memberitahu kita nggak boleh percaya kepada dongeng-dongeng nenek moyang. Yesus terus bertengkar dengan orang Farisi karena tradisi. Perhatikanlah Bapak Ibu. Jangan membangun keluarga di atas wahyu umum ini. Kenapa? Manusia merespon wahyu umum banyak cacatnya. Saya beri contoh begini. Contoh sederhana. Kita nggak pernah melihat mobil. Kita nggak pernah melihat mobil, tiba-tiba sama sekali nggak pernah tahu tentang mobil, nggak pernah lihat mobil. Tiba-tiba di depan kita ditaruh mobil yang sudah rusak parah. Mobil yang sudah rusak parah itu kemudian kita disuruh, sekarang coba definisikan tentang mobil. Coba terangkan apa itu mobil. Karena kita nggak pernah lihat mobil, lalu di depan kita ada mobil yang sudah rusak parah. Maka kita mulai mendefinisikan apa itu mobil. Mobil adalah rodanya 3, kacanya pecah, mesinnya mati, lampunya berantakan. Definisi kita menjadi rusak. Kenapa? Karena yang di hadapan kita adalah mobil yang rusak. Kita nggak pernah lihat mobil. Perhatikan keluarga. Ingat ini baik-baik. Semua wahyu umum itu, respon manusia terhadap wahyu umum sudah rusak. Ketika manusia coba mendefinisikan, pasti rusak. Saya beri contoh. Ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, kalau bicara adat banyak ya, kita pilih-pilih tanggal tertentu, hari tertentu, semua hari baik karena semua hari ciptaan Tuhan. Tapi ilmu pengetahuan, perhatikan betapa cacatnya. Ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa manusia lahir seperti kertas kosong. Yang disebut dengan ilmu tabula rasa dari John Locke. Ada jasanya John Locke. Apa itu? Melalui teorinya tabula rasa, lahirlah sekolah minggu. Tetapi apakah ilmu pengetahuan benar? Tidak. Manusia lahir tidak seperti kertas putih. Yang menurut tabula rasa tinggal lingkungan bagaimana menggoreskannya. Enggak begitu. Alkitab mengatakan ketika kita telah lahir, kita punya kecenderungan berdosa. Ada natur dosa dalam diri kita. Bukan dosa orang tua yang turun ke saya, tapi saya punya kecenderungan dosa. Saya bukan seperti kertas putih. Saya tidak perlu diajari berbohong. Ketika anak lahir, dia besar, enggak seorang pun mengajari berbohong. Dia pasti akan berbohong. Kenapa? Natur dosa ada padanya. Dia bukan kertas putih, tapi sains mengatakan manusia seperti kertas putih. Enggak bisa. Saya bisa terangkan semua Bapak Ibu. Model deduktif, induktif. Sistem penelitian orang-orang sekuler itu Bapak Ibu. Perhatikan mereka juga menilainya begitu dalam keluarga. Hati-hati. Bapak Ibu tahu ya model-model istilah induktif, deduktif Bapak Ibu dikasih Tuhan. Enggak bisa dijadikan landasan berpijak. Poin yang saya ingin beritahu. Begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Keluarga itu dirancang oleh Allah. Keluarga bukan instingtif manusia. Keluarga bukan penemuan adat, tradisi, dan budaya. Bukan. Keluarga itu Allah yang berdesain. Allah yang merencanakan. Allah arsiteknya. Tapi Allah yang membentuk keluarga di Taman Eden tidak membiarkan keluarga begitu saja. Tuhan anugerahkan wahyu khusus kepada kita. Itu sebabnya keluarga harus membangun landasan berpijak. Bukan dari apa kata sains, adat,
lalu agama maupun etika. Tidak bisa. Haruslah wahyu khusus yang menjadi pedoman kita membangun keluarga. Anggapan ini harus jelas dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam benak kita, ayo kita mulai tanggalkan semua apa kata adat, apa kata agama, apa kata ilmu pengetahuan, apa kata etika tentang membangun keluarga. Kita harus mengisinya dengan wahyu khusus, yaitu firman Allah yang tidak dapat salah. Firman Allah yang mengajar dan mendidik kita. Karena pernikahan dan keluarga inisiatif Allah, maka hanya wahyu khusus yang bisa membuat keluarga kita kokoh berdiri dan kita menikmati kebahagiaan. Penting punya anggapan yang seperti ini supaya bisa membangun keluarga yang bahagia. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wahyu khusus Allah, yaitu firman Tuhan itu Bapak Ibu. Yang pertama Yesus Kristus sudah ada di hati kita, yang tinggal di hati kita diwakili oleh Allah Roh Kudus. Sekarang ada firman yang tertulis, firman yang tidak mungkin salah. Itu harus menjadi pedoman kita membangun keluarga. Karena firman yang diilhami oleh roh itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kita sebagai manusia-manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pentingnya firman Allah. Coba pertimbangkan bagian ini Bapak Ibu. Saya sengaja tuliskan begini. Alkitab tidak bisa salah. Jika perjanjian lama tidak benar, maka perjanjian baru juga tidak. Pertimbangkanlah, jika Alkitab bisa salah, Allah pun bisa. Pertimbangkan yang ketiga, jika firman yang tertulis itu tipuan, demikian juga firman yang berinkarnasi, tipuan juga. Jika iman yang disampaikan kitab suci palsu, demikianlah iman kita juga palsu. Betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya Alkitabmu dan Alkitabku dijadikan landasan berpijak untuk membangun keluarga supaya kita punya sistem nilai yang benar. Kalau kita ingin membangun keluarga yang berbahagia, sekali lagi kita harus membangun dengan landasan berpijak Alkitab sebagai wahyu khusus Allah yang bisa menolong kita. Karena Alkitab tidak bisa salah. Berbeda dengan wahyu umum, respon manusia berdosa terhadap wahyu umum, semua mengalami cacatan di sana sini. Manusia tidak pernah bisa mengikuti jejak-jejak ilahi melalui alam semesta. Tetapi melalui firman Allah, kita bisa membangun keluarga yang jauh lebih indah dan berbahagia. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah sekarang kita masuk Bapak Ibu. Saya sudah coba membangun landasan teologis. Pentingnya punya sistem nilai yang benar tentang keluarga. Apa panduannya? Harus Alkitab. Karena Alkitab adalah wahyu khusus. Kalau begitu, bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan dalam keluarga? Yang kedua, penting mengetahui tujuan Tuhan membentuk keluarga. Kalau kita baca teks tadi, Paulus itu di bawah ilham Allah Roh Kudus terinspirasi juga dari perjanjian lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya ada di sana sini diperbaharui oleh dia, tetapi juga perjanjian lama menjadi pedoman berpijak bagi dia. Menyeberangkan tentang keluarga. Penting untuk tahu tujuan Tuhan membentuk keluarga. Apa sih tujuan Tuhan membentuk keluarga? Kalau kita nggak tahu tujuannya, bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan? Yang pertama Bapak Ibu bagian A, apa sih tujuan Tuhan membangun keluarga? Representasi Allah yang tak kelihatan. Perhatikan ayat tadi, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ingatlah Bapak Ibu, kita bersama-sama penting tahu sistem nilai yang benar ini. Bahwa keluarga dibentuk oleh Allah sebagai representasi Allah. Allah memutuskan di Taman Eden. Allah yang tak kelihatan menjadikan manusia segambar dengan rupanya. Lalu kemudian membentuk keluarga di Taman Eden. Perhatikan, Allah memutuskan di dalam kedaulatannya. Allah yang tak terlihat ingin dilihat oleh generasi setelah Adam dan Hawa. Oleh anak-anak cucu cicitnya Adam dan Hawa. Melalui Adam dan Hawa. Ini poin penting. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Allah yang tak kelihatan, ingin dilihat oleh keturunan Adam dan Hawa, melalui Adam dan Hawa. Makanya Adam dijadikan segambar dengan rupa dia.
Supaya manusia bisa mencontoh Adam. Dengan melihat Adam mereka tahu Allah itu ada. Dengan melihat Adam mereka tahu sungguh Allah itu ada. Pertanyaannya, apakah ketika anak-anakmu melihat engkau, mereka melihat sungguh Allah itu ada? Atau ketika anak-anakmu melihat engkau, mereka berkata sungguh setan itu ada? Keluarga dibentuk untuk representasi Allah. Itu yang dikutip oleh Paulus waktu dia mengatakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagi Paulus, perhatikanlah Bapak Ibu. Ketika laki-laki dan perempuan jalan ke altar Tuhan, mereka itu seperti Kristus dengan gereja. Seperti Kristus dengan jemaat. Si laki-laki adalah Kristus, si perempuan adalah jemaat. Rahasia ini besar. Perhatikanlah, Kristus tak kelihatan. Kristus yang tak kelihatan itu ingin dilihat oleh dunia melalui keluarga. Suami istri, anak-anak yang tidak bisa melihat Kristus, ingin melihat Kristus melalui papa dan mama. Jadi rumah tangga didesain oleh Allah untuk menjadi representasi Allah yang tak kelihatan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dengan melihat engkau anak-anakmu melihat Kristus? Melihat hubungan suami istri, mereka sungguh melihat, iya, aku melihat ada Kristus di rumah ini. Kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah, jangan sampai kita merepresentasikan pihak yang sana. Bukan merepresentasikan Kristus. Karena itu Paulus mengatakan rahasia ini besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Mulai malam ini, karena itu dimulai dengan apa? Sistem nilai kita harus berubah. Mulai malam ini yang sudah berkeluarga, ingatlah engkau representasi Kristus yang tak kelihatan. Anakmu ingin melihat Kristus melalui engkau. Anakmu yang sedang belajar untuk beriman. Kelak dia dewasa, dia mengerti, memutuskan mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika dia melihat papa dan mamanya seperti gambaran Kristus dengan gereja. Kita perlu memperhatikan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua ini. Penting mengetahui tujuan Tuhan membentuk keluarga. Apa sih tujuan Tuhan? Bukan hanya representasi Bapak Ibu, Allah yang tak kelihatan. Tapi mandat budaya. Perhatikan, pernikahan, keluarga diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Bukan hanya prokreasi. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi juga rekreasi. Kapan terakhir engkau rekreasi di rumah tanggamu? Saya tidak bicara tentang pergi liburan. Silahkan pergi liburan. Tetapi harusnya keluarga bukan tentang prokreasi. Beranak cucu, beranak pinang. Bukan hanya tentang itu. Harus ada suasana rekreasi di dalam rumah. Sekalipun mungkin engkau bisa membeli mainan-mainan yang paling mahal untuk anakmu. Tapi mainan termahal bagi seorang anak adalah orang tuanya. Saya ulang, hai bapak-bapak, engkau bisa beli mainan yang mahal-mahal. Tapi tahu engkau, mainan paling mahal adalah bapaknya. Mainan paling mahal adalah mamanya. Kapan kita berekreasi di rumah? Ini penting, jangan cuma prokreasi. Kita bisa melahirkan, tapi kita tidak bisa berekreasi. Ada jemaat kami di Batam, saya dilaporin, Pak Pendeta, itu jemaat itu tiap malam berantem. Tapi tiap tahun penyerahan anak. Cuman bisa prokreasi, nggak bisa rekreasi. Berantem terus, tapi melahirkan terus. Nggak boleh hidup seperti itu. Kita harus bisa prokreasi, kita harus bisa rekreasi. Karena Alkitab berkata beranak cucu bertambah banyak, itu mandat budaya. Bukan hanya supaya kita beranak cucu, tapi kita juga menikmatinya, berekreasi di dalam keluarga. Bapak Ibu, kami membangunnya, kita harus menciptakannya. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita berusaha menciptakan keluarga yang berbahagia, anugerah Allah akan turun memberkati usaha kita. Karena itu penting. Rekreasi di tengah keluarga. Jadilah pribadi yang guyon. Janganlah membangun hubungan keluarga terlalu formal. Demikian formalnya sampai kita nggak bisa menikmati suasana di keluarga. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini. Lalu kemudian saya cepat Bapak Ibu karena ada bagian terakhir yang paling penting saya ingin sampaikan. Bagian kedua C. Tuhan bukan hanya punya tujuan membentuk keluarga untuk prokreasi dan rekreasi Bapak Ibu. Tetapi yang C, membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya. Melalui keluargalah Allah memutuskan untuk membentuk
manusia seutuhnya Tuhan percayakan kepada keluarga. Bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga pendidikan, bukan gereja. Ini menarik Bapak Ibu. Tuhan mau manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan manusia yang terpecah, bukan manusia yang retak, tapi manusia yang utuh. Dan Tuhan percayakan pola ini di tengah keluarga. Bukan pemerintah, bukan lembaga pendidikan, bukan gereja. Adalah baik menyekolahkan anak, adalah baik mendorong anak ikut sekolah minggu, tetapi membentuk manusia seutuhnya justru Tuhan percayakan ke tengah-tengah keluarga. Supaya anak itu, supaya dia menjadi manusia yang utuh, manusia yang sejati, manusia yang seharusnya. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus mati untuk kita, kita dipulihkan. Posisi kita dikembalikan seperti awal. Masih ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu? Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, dia di sini Bapak Ibu, dia punya dua kemampuan. Yang pertama, dia punya kemampuan untuk tidak berdosa. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk berdosa. Dua-dua punya. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, punya kemampuan untuk berdosa, punya kemampuan untuk tidak berdosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kemampuannya berubah. Mereka tidak punya kemampuan untuk tidak berdosa. Mereka punya kemampuan untuk berdosa. Jadi sama dengan di sini berdosa terus. Ketika kita ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita dipulihkan. Posisi kita seperti di awal sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita punya kemampuan untuk berdosa, kita punya kemampuan untuk tidak berdosa. Keluarga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia seutuhnya. Seperti posisi ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Kalau begitu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita di tengah keluarga? Apa maksudnya Tuhan membentuk kita di tengah keluarga? Bulan lalu saya khotbah ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dibentuk, diproses Tuhan melalui keluarga. Ini kelanjutannya Bapak Ibu. Yang pertama perhatikannya. Melalui keluarga Tuhan ingin, saya dapatkan ini pengetahuan dari Bapak Pendeta Yakub Susabda, seorang hamba Tuhan yang mahir dalam hal konselor pernikahan. Dia mengatakan Bapak Ibu, belajar mengembangkan pola kerja jiwa untuk mengerti tentang kasih tak bersyarat. Inilah poin penting khotbah saya malam ini Bapak Ibu. Tuhan ingin membentuk manusia seutuhnya. Dan Tuhan membentuknya melalui keluarga. Supaya apa? Supaya anak tahu. Punya pola kerja jiwa yang tepat. Apa itu? Tahu bahwa ada kasih tak bersyarat. Bagaimana anak bisa percaya bahwa Allah punya kasih yang tak bersyarat? Unconditional love. Itu dimulai di tengah keluarga. Ketika dia melihat papa dan mamanya mengasihi dia tanpa syarat. Mengasihi dia bukan karena dia pinter, bukan karena dia pinter mengambil hati, bukan karena dia bisa memuaskan hasrat mama dan papanya. Papa mamanya sungguh-sungguh mencintai dia tanpa syarat. Dengan begitulah anak bisa tahu bahwa Allah punya kasih yang tanpa syarat. Bukankah kita diselamatkan dengan kasih tanpa syarat? Kita masih seteru, Alkitab berkata kita masih seteru, dia sudah mati untuk kita. Kita belum ada, 2000 tahun lalu dia sudah mati untuk Bapak Ibu dan saya. Tarik ke belakang lagi, Efesus memberitahu Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu namanya unconditional love, kasih tak bersyarat. Kenapa kita sulit percaya hal itu? Karena kita di keluarga dengan pola asuh, kita seringkali menemukan kasih yang bersyarat. Nah, ingin dapat sepeda motor, harus juara 1. Nah, ingin dapat hadiah dari papa, engkau harus ranking 3. Terus kita buat persyaratan-persyaratan sampai anak enggak pernah percaya ada yang namanya unconditional love. Kenapa kita berusaha keselamatan karena usaha kita? Kenapa sistem nilai itu ada? Perhatikan Bapak Ibu, kenapa sistem nilai itu ada? Keselamatan kalau saya berusaha bahwa kemudian saya akan bisa diselamatkan. Kenapa sistem nilai itu muncul? Karena kita dibesarkan dengan konsep kasih yang bersyarat terus. Kita tidak pernah diajarkan ada yang namanya unconditional love. Kasih tak bersyarat. Tuhan mau melalui keluarga anak-anak bisa mengerti Allah itu kasihnya tak bersyarat. Dengan melihat ketika anak melihat papa dan mamanya mencintai dia tanpa syarat. Dia bisa lebih percaya Allah pasti kasihnya tanpa syarat. Ini penting Bapak Ibu. Tadi malam saya mengatakan di Juanda. Perhatikan Bapak Ibu, ada orang tua
Begitu mengasihi anak, karena anak bisa memuaskan hasratnya, keinginannya. Anak itu bisa membanggakan dia. Anak itu membuat dia dihormati. Karena sang anak bisa memuaskan hasratnya, maka anak ini lebih disayang dibandingkan dengan anak yang lain. Perhatikan ini baik-baik. Ini penting. Jika saya mencintai, mengasihi anak saya karena dia bisa menyenangkan saya, sebenarnya saya tidak mencintai dia. Saya menyayangi diri saya. Ini cuma tentang saya, ego saya, hasrat saya dipuaskan, keinginan saya dipuaskan, saya dibanggakan oleh dia, maka saya mencintai dia. Ini cinta yang manipulatif. Ini tidak tulus. Ini kasih yang rusak. Sebenarnya saya tidak tulus mengasihi anak saya. Saya sedang mengasihi diri saya. Karena dia bisa memuaskan saya, maka saya mencintai dia. Manipulatif. Tidak begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Suatu kali, waktu itu masih SD, anak saya Jennifer Gabriela Blandina itu masih SD. Sekarang sudah SMA kelas 1. Di depan saya persis Bapak Ibu, di depan pintu dia sedang berpakaian siap untuk berangkat sekolah. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia jatuh. Badannya oleng begitu. Di depan saya mau tangkap begitu sudah nggak bisa. Saya kalah cepat Bapak Ibu. 2 kali peristiwa seperti ini dengan anak saya itu Bapak Ibu. Saya mau tangkap, mau raih nggak bisa. Hari itu saya belajar. Sedekat apapun saya dengan anak saya tidak pernah bisa menjaga dia 1 kali 24 jam. Bahkan sangat dekat di depan saya tidak bisa tangkap dia. Hanya Allah yang bisa jaga dia. Kemudian dia jatuh Bapak Ibu. Waktu dia jatuh, itu ada meja di ruang tamu kami, ada meja sudutnya itu persis. Dia hantam kepalanya lalu telinganya itu pecah Bapak Ibu. Sobek begitu telinganya. Saya segera pagi itu bawa ke rumah sakit dijahit. Lalu bawa ke sekolah Bapak Ibu dikasih berdarah. Waktu dia sadar, dia nangis, tapi waktu jatuh itu dia nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan begitu Bapak Ibu. Setelah itu, peristiwa itu, apa yang saya lakukan? Saya buat peraturan-peraturan. Nah, hati-hati, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Hukum Taurat mulai turun. Semua hukum Taurat saya turun. Keluar semua, nggak boleh gini anaknya, nggak boleh gini. Waktu saya buat peraturan, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Saya ingin menjaga dia. Tiba-tiba saya kaget. Saya buat peraturan banyak ke anak saya. Apakah karena saya mencintai dia atau karena saya khawatir, saya takut. Kekhawatiran dan rasa takut saya muncul ke permukaan dalam bentuk peraturan-peraturan. Saya mulai bertanya, apakah saya buat peraturan ketat karena saya sungguh-sungguh mencintai dia? Atau karena rasa takut dan khawatir saya. Saya nggak suka kalau rasa takut itu timbul. Saya nggak suka kalau kenyamanan saya terganggu. Saya nggak suka kalau dia jatuh lagi itu bikin saya susah. Uang harus keluar ke dokter. Waktu harus dihabiskan banyak hal untuk merawat dia. Sebenarnya saya sedang, perhatikan. Sebenarnya saya sedang memikirkan diri saya daripada mencintai anak saya. Saya buat peraturan-peraturan bukan karena saya mengasihi dia, tapi karena saya ingin mendapatkan kepuasan dari diri saya. Saya takut diganggu, saya takut diusik. Apakah di ruangan ini cuma saya yang seperti itu? Bagaimana engkau membuat peraturan-peraturan dengan anakmu? Apakah engkau buat peraturan, nak jam sekian harus belajar, jam sekian engkau selesai, pulang sekolah. Apakah engkau membuat peraturan, hati-hati nak, karena engkau mencintai dia atau karena engkau takut? Engkau khawatir, muncul ke permukaan hukum Taurat turun. Anakmu terjepit. Mereka nggak bisa mengerti yang namanya unconditional love. Kasih tak bersyarat. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Saya orang pertama yang harus mengaku. Kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita buat peraturan-peraturan. Membuat anak tidak mengerti unconditional love. Kasih tak bersyarat itu. Kita buat peraturan karena ego kita, ketakutan kita, kekhawatiran, pikiran-pikiran kita, imajinasi kita yang di luar kontrol itu. Lalu kemudian kita terapkan dalam bentuk peraturan. Kita perlu berhati-hati. Ingatlah, Allah ingin membentuk jiwa, pola jiwa yang mengerti ada yang namanya unconditional love. Kasih tak bersyarat. Bagaimana anak bisa tahu bahwa ada kasih Allah yang tak bersyarat? Melalui papa mama. Yang walaupun mereka nggak naik kelas, anak tetap dipuji. Nak, walau engkau nggak naik, percayalah. Belajar lebih sungguh, papa akan bimbing kamu. Papa akan temani kamu dalam masa sulit ini. Papa tetap mencintaimu. Papa tidak berkurang dalam mengasihimu. Wow. Siapa di antara kita lihat anaknya tinggal kelas? Nak, engkau tinggal kelas. Ini hadiah sepeda motor karena tinggal kelas. Tahun depan dia tinggal kelas lagi supaya dibeliin mobil. Bukan begitu Bapak Ibu.
Kenapa wajah Bapak Ibu kok serem sekali melihat ke saya begitu? Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan membentuk keluarga. Supaya melalui keluarga ini terbentuk pola jiwa yang mengerti. Unconditional love. Kasih tak bersyarat. Ayo kita belajar bersama. Kalau ingin menikmati kebahagiaan dalam keluarga, mari kita punya kedewasaan yang bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, bagian yang kedua dari C. Tuhan ingin membentuk manusia satunya melalui keluarga supaya belajar mengembangkan pola kerja jiwa untuk memahami kehendak Allah yang dapat diduga. Ini menarik. Bapak Ibu perhatikanlah, kehendak Allah itu predictable. Kehendak Allah itu bisa diprediksi. Kehendak Allah itu bisa ditebak. Kenapa kita bingung berdoa, berpuasa mati-matian, Tuhan apakah ini kehendak-Mu atau tidak? Kita berpuasa, kita bergumul, mati-matian tanya kanan, tanya kiri, tanya pendeta, Tuhan ini kehendak-Mu apa tidak? Kenapa kita bingung? Pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah di tengah keluarga. Bapak Ibu, kehendak Allah bisa diduga. Perhatikan ini baik-baik. Jika Allah ingin kehendaknya diketahui oleh umatnya, dia pasti mengatakannya. Gak mungkin dia menyembunyikan kehendaknya. Jika Allah menyembunyikan kehendaknya, bagaimana kita bisa tahu kehendak dia? Mengerti maksud saya? Jika Allah ingin kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah pasti menyatakan kehendaknya. Gak mungkin dia menarik diri menyembunyikan. Jika Allah ingin kita hidup sesuai dengan rencananya, dia pasti beritahu rencananya. Gak mungkin dia sembunyikan rencananya. Bagaimana kita bisa menemukan kalau dia menyembunyikan? Perhatikan, kehendak Allah itu predictable. Bisa diprediksi. Pertanyaannya, kenapa kita sulit mengerti kehendak Allah? Kenapa kita sulit tahu kehendak Allah? Ini penyebabnya. Kita dibesarkan dengan pola asuh yang gak sehat. Papa mama kita orang-orang yang unstable atau tidak konsisten. Inkonsistensi. Tidak konsisten. Karena mereka tidak konsisten, kita juga bingung. Saya beri contoh, Bapak Ibu supaya paham. Izinkan 5 menit lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Setuju 5 menit lagi? Bapak Ibu ya. Saya beri contoh begini. Ada seorang bapak, punya 2 atau 3 anak. Lalu kemudian di kantor, dia gaji naik. Karena dia gaji naik, karir naik, dia senang sekali. Ada peraturan di rumah. Setiap jam 9 anak-anak sudah harus masuk kamar. Nggak boleh lagi nonton TV, masuk kamar siap untuk tidur. Tetapi hari itu, karena dia baru gaji naik promosi, dia senang sekali. Dia pulang ke rumah pukul 9 lebih, anaknya masih nonton TV. Karena hatinya senang, dia biarkan anaknya nonton TV. Woi selamat malam nak, wah papa dapat promosi bla bla bla. Anaknya nonton TV, jam 10 baru selesai. Lain waktu, si papa mengalami tekanan dalam pekerjaan. Mengalami kesulitan, pergumulan, konflik. Karena tekanan yang berat, dia pulang ke rumah. Anaknya nonton TV jam 9. Dia mulai marah. Kok masih nonton TV? Sudah jam 9, masuk kamar. Anak bingung, kemarin jam 10 diam-diam saja. Kenapa sekarang jam 9 sudah dimarahin? Anak bingung. Dia gak ngerti apa sih maunya papa. Kenapa kemarin dibolehin sampai jam 9? Sekarang dilarang, dimarahin. Anak gak mengerti apa mau orang tua karena orang tua inkonsistensi. Tidak konsisten dalam pola asuh. Sehingga anak menebak-nebak, memprediksi apa mau orang tuanya. Si anak mulai bingung. Ditambah lagi, seringkali kita mendidik anak Bapak Ibu, kita beri pilihan-pilihan. Masih ingat? Bapak Ibu yang saya korbankan bulan lalu 0 sampai 5 tahun. Itu masa emas. Nggak boleh diberi pilihan kepada anak. Itu masa indoktrinasi. Kita harus otoriter. Kita harus diktator. Nggak boleh dikasih pilihan. Nah ini apa? Ini perhatikan ya. Ini mangkuk. Bukan sayang ya. Ini bukan mangkuk. Nah ini apa? Ini sebenarnya ceret ini loh nak ya. Oh bukan nak. Nak ini aqua. Nggak boleh anak diberi pilihan. Dia nggak ngerti, perbendaharaan katanya masih sedikit. Dia nggak bisa memfilter. Jadi dia bingung, ini mangkuk, ini ceret, atau ini aqua ya. Dia nggak ngerti. Kepada anak diajarkan, nak ini aqua, nak itu papa harus dihormati. Nak itu mama harus dicintai. Nak Yesus Tuhan, jangan pernah menyangkal dia. Kita harus diktator, otoriter 0 sampai 5 tahun.
Supaya anak itu mengerti suatu hari kelak dia dewasa, dia berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dia tahu yang benar, dia berpijak kepada yang benar. Dia lebih mengerti apa kehendak Allah, apa yang bukan. Kenapa? Di rumah orang tuanya konsisten dalam mendidik. Kadang-kadang kita tidak. Kalau hati lagi enak, kita kompromi. Peraturan boleh dilanggar. Tapi kalau hati lagi susah, peraturan yang gak ada pun ditambah semua peraturan. Kita tidak konsisten. Itu sebabnya betapa sulit bagi kita mengerti kehendak Allah. Kita perlu bergumul. Bapak Ibu, kita perlu belajar. Itulah sebabnya kenapa Allah ingin laki-laki dan perempuan representasi Kristus yang tak kelihatan. Supaya melalui keluarga ini Bapak Ibu, lahirlah anak-anak yang mengerti pola kerja jiwa. Ada unconditional love, lalu pola kerja jiwa yang mengerti bahwa kehendak Allah bisa diprediksi. Dengan cepat Bapak Ibu, yang ketiga, belajar mengembangkan jiwa yang dapat mempercayai sesamanya. Kenapa ada anak yang begitu mudah bisa percaya kepada orang lain. Ada yang dia melakukan mekanisme pertahanan diri, defensif terus, minder. Ini dia. Sulit mengembangkan jiwa yang dapat mempercayai sesamanya. Kenapa? Karena papanya berjanji enggak ditepati. Mamanya berjanji enggak ditepati. Sulit dia percaya kepada orang. Kalau papa mamanya saja berjanji nggak pernah ditepati, apalagi orang lain. Lalu kemudian waktu dia percaya Kristus, dia pun bingung. Kira-kira Bapa di surga itu menepati janjinya atau tidak ya? Karena Allah ingin dipanggil sebagai Bapa. Lalu Bapa di rumah nggak menepati janji. Dia pikir Bapa di surga juga nggak tepat janji. Pola jiwa kita kacau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga dipakai oleh Allah untuk membentuk manusia seutuhnya. Supaya bisa mengembangkan pola jiwa yang dapat mempercayai sesamanya. Dan sekarang sedang muncul generasi apa Bapak Ibu? Antisosial. Perhatikan, semua yang namanya pengeroyokan, semua yang namanya vandalisme, itu adalah orang-orang yang antisosial. Dari mana mereka belajar? Keluarga. Karena di keluarga mungkin antisosial. Ketika papa gak bisa mempercayai istrinya, ketika istri gak bisa mempercayai suaminya, anak melihat. Dan dia tidak bisa percaya sesamanya. Jika suami istri saja, secara diam-diam masing-masing punya tabungannya sendiri-sendiri. Bagaimana si anak bisa belajar percaya sesamanya? Kita perlu renungkan ini bagian ini baik-baik Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, melalui keluarga Allah ingin membentuk manusia seutuhnya. Supaya belajar mengembangkan jiwa yang dapat menghargai kemampuan dan karyanya sendiri. Kenapa ada anak yang begitu percaya diri? Kenapa ada anak yang begitu minder? Perhatikanlah Bapak Ibu, minder itu bukan rendah hati. Minder itu kesombongan yang tersembunyi. Orang minder karena takut tertolak. Itu bentuk kesombongan tersendiri. Kenapa ada minder? Pola asuh yang salah. Di tengah keluarga, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui keluarga lah anak bisa mengembangkan kemampuannya untuk menghargai kemampuannya dan karyanya sendiri. Mulai hari ini saya mendorong Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama. Cobalah belajar, saya akan tutup dengan begini. Jangan memuji anak karena prestasinya, nggak boleh. Itu nggak baik untuk karakternya. Jadi karena anak juara 1 kita puji dia, enggak boleh. Yang dipuji adalah motivasinya. Saya beri contoh. Ketika tiba-tiba anakmu sapu rumah. Begitu dia sapu rumah, tadi rumah bersih. Gara-gara dia sapu, rumah malah kotor. Tadinya bersih, setelah dia pel malah tambah kotor. Kenapa? Ngepelnya maju, bukan mundur. Itu sebabnya ketika dia ngepel, rumah tambah kotor. Jangan marahin. Perhatikan, yang dipuji bukan hasilnya, tapi motivasinya. Supaya dia bisa berkarya lebih. Begitu lihat dia nyapu, nak thank you. Kamu punya inisiatif menyapu. Thank you banget nak. Besok dia akan sapu lagi. Oh masih ada yang kurang bersih, dia usahakan lagi. Ngepel juga begitu. Thank you nak punya inisiatif ngepel ya. Hasilnya mau masih kotor atau tidak, itu nomor sekian. Tapi dia punya niat untuk mengerjakan itu yang dipuji. Supaya dia berani berkarya lebih lanjut. Anak kita akan menjadi anak yang berprestasi. Pujilah motivasinya. Bukan hasilnya. Amin. Bukankah Allah begitu? Yang dia puji adalah motivasimu datang ke rumah Allah ini. Engkau datang untuk menyembah dia. Walau kadang-kadang capek, letih, sempat ngantuk dikit.
Tapi engkau datang dengan motivasi Tuhan, aku ingin menyembahmu. Allah itu memuji kita karena motivasi kita pertama-tama. Begitulah orang tua harus memuji anak karena motivasinya, bukan hasilnya. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah. Membangun keluarga enggak boleh dari 4 hal tadi. Agama, ilmu pengetahuan, lalu etika juga ada. Harus dari wahyu khusus, firman Allah. Keluarga dibentuk oleh Allah untuk menjadi representasi Allah yang tak kelihatan. Yang kedua, untuk membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, malam ini kita akan renungkan firman Tuhan sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Tuhan ingin membentuk kita semua menjadi manusia yang utuh. Seutuh-utuhnya manusia. Dengan begitu Tuhan membentuknya melalui keluarga. Kita mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan melakukan dalam hidup kita masing-masing. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Mari kita tujukan mata hati kita kepada Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati
setiap kami di tempat ini Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu melalui setiap aspek kehidupan kami. Bahkan di dalam keluarga kami pun kami mau tetap belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan Tuhan Yesus memberikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh melakukannya. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini Tuhan. Tuhan akan menambahkan pengurapan hikmat dan setiap kali hamba-Mu boleh melayani Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Malam hari ini setiap kami di tempat ini diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap memberi dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.